Pada tanggal 14 Januari tahun 2020, Jepang mengumumkan kasus COVID pertama yang dibawa oleh warga Jepang yang baru saja kembali dari Wuhan, Cina. Seperti yang kita ketahui, Jepang yang berhubungan dekat dengan Cina, negara dari mana penyakit itu berasal. Tercatat 925.000 warga negara Cina yang melakukan perjalanan ke Jepang pada bulan Januari, dan sekitar 89.000 lainnya melakukan perjalanan pada bulan Februari di saat wabah COVID-19 memuncak di Cina. Di Jepang sendiri, peningkatan kasus virus corona meningkat hingga 717 kasus yang disebabkan juga oleh penularan yang diterima oleh warga negara Jepang ketika berada di atas kapal pesiar Diamond Princess yang sempat dikarantina di perairan Yokohama. Sebuah kapal yang mengangkut lebih dari 3.700 orang yang terdiri dari 2.666 penumpang dan 1.045 awak kapal yang berasal dari berbagai negara. Hal ini menjadikan Jepang mengambil tindakan tegas untuk menolak pendatangan dari 18 negara Eropa. Dan beberapa langkah pemerintahan Jepang dalam menangani pendatangan dari luar yang sudah berada di Jepang ialah mengkarantina pendatang tersebut selama 2 minggu. Dan menurut surat kabar Okol Jepang Yomiuri melaporkan bahwa pendatang tersebut akan dikarantina di fasilitas medis. Dan Perdana Menteri Shinzo Abe akan menangguhkan visa bagi pendatang khususnya Cina dan Korea Selatan. Ada beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Jepang. Jepang bukan termasuk negara yang menerapkan lockdown, tetapi hanya membatasi pergerakan dan menghentikan beberapa kegiatan. Pemerintahan Jepang juga sudah mempersiapkan pendirian markas khusus untuk penanganan virus corona, yang beritanya disampaikan pada hari Kamis, tanggal 26 bulan 3 tahun 2020. Kantor berita Kyodo melaporkan bahwa langkah ini mungkin akan mengawali keadaan darurat di Jepang setelah sejumlah kasus meningkat tajam di Tokyo, yang hingga saat ini Tokyo menjadi epicentrum penyebaran COVID-19. Tanggal 6 bulan 4 tahun 2020, Jepang mengumumkan akan menerapkan situasi darurat nasional. Dan ada 3 poin utama dalam kebijakan tersebut. Yang pertama, menerapkan aturan untuk warga negara, di mana dalam undang-undang yang direvisi pada awal Maret tentang virus corona, dinyatakan bahwa Perdana Menteri dapat menyatakan keadaan darurat jika sebuah penyakit menimbulkan bahaya besar. Jika keadaan darurat diumumkan, para gubernur di daerah-daerah terdampak harus mengambil tindakan tegas. Mereka wajib memerintah warganya untuk tetap di rumah, menutup sekolah dan fasilitas umum lainnya, dan juga membatalkan acara-acara besar, seperti yang dilakukan oleh Komite Olimpiade Internasional dan pemerintahan Jepang yang menunda Olimpiade ke tahun 2021. Dan yang kedua, gubernur boleh mendirikan rumah sakit darurat jika rumah sakit yang lain sudah penuh dan gubernur diizinkan mengambil alih tanah dan bangunan pribadi dalam keadaan tertentu. Gubernur juga dapat meminta pasokan medis dari orang-orang yang memiliki tapi tidak menjualnya, serta memaksa perusahaan untuk membantu mengangkut barang secara darurat. Dan yang ketiga adalah tidak ada landasan hukum formal. Menurut pakar hukum, aturan yang diterapkan di Jepang ini tidak memiliki landasan hukum formal, bahkan kalaupun ada pelanggaran, pemerintah tidak bisa menghukumnya, karena ini hanya bersifat himbauan. Tetapi warga akan patuh jika keadaan darurat sudah dideklarasikan. Begitulah seperti yang dinyatakan oleh pemerintahan Jepang. Dan deklarasi resmi darurat nasional Jepang diumumkan pada tanggal 7 bulan 4 tahun 2020. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang untuk membantu perekonomian masyarakat atau warga negaranya yang terkena dampak COVID-19. Yang pertama, Perdana Menteri Shinzo Abe itu sudah menyetujui bahwa pemberian dana kepada yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19. Perdana Menteri Abe memberikan 300 yen atau sekitar 45 juta yang diperkirakan dana ini akan diterima oleh 10 juta keluarga. Dan pembagian dana ini tidak melihat berdasarkan penghasilan, karena akan memakan waktu lama untuk survei terlebih dahulu, seperti yang dikatakan oleh Yasutoshi Nishimura, Menteri Urusan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal. Tidak hanya itu, Perdana Menteri Abe melalui Partai Demokrat Liberal meminta anggaran hingga 60 triliun yen.